Ini semua nih, kalian lihat di sini nih. Ini semua udah mati. Ini semua udah mati dan ini semua harus diambil. Hai guys, hari ini hari Jumat 4 November. Noah sudah mulai lebih aktif dan ceria, tapi yang kita khawatirkan itu benjolan di lehernya itu kayak belum berkurang secara size. Jadi kayaknya sorean kita mau bawa dia ke dokter untuk ngecek dan mastiin sambil ya, apa mau disedot, apa dibiarin aja, apa emang lama gitu. Tapi kalau sekarang kita mau ngajak dia jalan-jalan dulu biar dia nggak bosen. Dia cantik ya? Oh iya, lidah dia seneng banget kalau udah ngeliat mobil. Dia cantik, I love you ya? Iya, yuk jalan-jalan yuk. Hai guys, hari Jumat nih jam 8 malam. Jadi gini, walaupun Sunowa udah mulai kelihatan lebih sehat, tapi jujur hati tuh masih kayak khawatir. Kenapa? Karena pertama melihat mukanya dia ini tetap terlihat sangat seram, gelap, udah gitu menghitam, terus bengkak di lehernya pun belum hilang gitu. Gue takutnya nih ini racun nih mau kemana nih larinya, dan sampai seberapa besar dampak yang akan terjadi dengan badannya. Takutnya nih penyebaran berikutnya adalah ke organ tubuh yang mana nggak kelihatan tapi nanti bisa menyebabkan hal yang bahaya. Ditambah kita tahu Snowa rusuhnya seperti apa gitu. Walaupun dia udah menunjukkan dia lebih semangat, tapi dia belum dia yang asli gitu loh. Jadi hari ini kita akan bawa dia ke dokter, kita akan check up lagi, kita akan tentuin apakah harus disedot cairannya dan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhan Snowa. Dan kayaknya cek darah lagi juga kali ya? Mungkin, karena kita nggak mau ambil resiko. Makasih buat teman-teman yang banyak sharing, karena banyak teman-teman yang pernah mengalami hal serupa dan akhirnya anjingnya itu meninggal. Jadi kita khawatir banget. Bismillah guys, doain semoga apapun itu hasilnya nanti baik. Bismillah. Ternyata no. Baru dateng guys, bener-bener pas gue lagi telepon lagi jalan kesini. No Dream. Kita nggak bisa pergi nih kalau masih ada mereka nih. Nggak bisa pergi mam kalau masih ada mereka. Yuk udah harus jalan soalnya Oma pas banget datang bawa makanan, lucu banget. Yuk mam ikut yuk. Lucu banget Oma bawain makanan. Ini dari kakak aku. Oma akhirnya balik karena Oma mau ikut kita, jadi si Dream sama si Viola mau dibawa pulang dulu biar pada bobo. Dan si Karamela tetap dikuasain sama Mami, dipuasain sama Mami. Karamela, ini soalnya si Snowa tuh pengen ngambil terus. Oke, sorry Karamela. Yuk sayang, kita pergi dulu sayang. Ya cantik. Yuk. Ya Allah. Kan mau ngambil makanan tuh kan tapi dia kalau papanya mau berhenti. Udah aku disiapin daging lagi. Tapi dia udah semangat sekarang kalau disuruh berdiri, itu udah kipit-kipit. Ya sendal aku belum ku ambil guys. Itu dia Oma. Belum nongol. Udah datang. Maksudnya mana? Nah, mana? Maksudnya ini. Sima? Tadi mama lihat siapa sih? Nggak tahu. Oma bener-bener sampai ke bawah-bawah, ya ampun guys. Nih ya guys, lihat nih guys, Oma tuh emang secinta itu sama Snowa. Makanya diculik mulu anaknya nih. Iya. Oke, kita sudah sampai. Owa sama Oma, ya cantik. Iya, emang masih rembes. Iya kak, kok ditutup kak? Mau kemana itu? Mau kemana? Coba kita cek beratnya dari yang terakhir ya. Kemarin 28 ya? 28 kemarin. Nggak cantik, yuk.
Bismillah, up, semua up. Yuk cek berat lu sayang. Cek. Stay. Kemarin 28. Ya ampun, naik 2 kilo karena bobo doang kali ya? Karena gondongannya naik 2 kilo. Ya Allah, karena tiduran doang, kasihan. Kayak masih main sama Uma. Ya naik 2 kilo, ngeselin. Nanti gua sakit turun, ini malah naik. Ya kan dia kan aku kasih makan, aku kasih macem-macem kak. Oh iya, dirawat full ya. Iyalah, naik 2 kilo nggak apa-apa lah, tekti. Halo dokter. Akhirnya bertemu dokter Bolas. Ih cantik. Sekarang udah bisa gini dok, kemarin harus digendong. Demam. Ini mama aku ikut. Naikin aja dok ya? Iya, boleh. Jadi dok, kekhawatiran aku ini adalah ini fiksi kayaknya racun. Entah apa. Iya, entah ular, entah laba-laba, kelabang gitu kan. Dari titik gigitan pasti kan yang nyambung ke bawah nih ya. Gitu. Nah, kekhawatiran aku satu, pertama gimana cara kita ngobatin ini? Karena ada satu lubang tempat keluar. Nah, tuh. Dia seperti ini nih lubang ini. Dia keluar terus, kita pencetin terus, ada lagi. Sama yang kedua, di bawah sini apa yang kita harus lakukan gitu? Apakah kita harus drain atau gimana gitu? Itu sih khawatir aku. Sama racunnya ini kan pasti harus keluar dari badan kan? Kena nggak ini ginjal atau hatinya atau gimana gitu? Iya, kalau kemarin kan kita cek itu hati sama ginjalnya sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Tapi apa itu baru terlalu cepet dok untuk ngecek? Kan itu benar-benar kayaknya sih baru sehari setelah dia digigit kayaknya. Sini. Ya. Sini ngomong di sini, stay. Kamu nggak diapa-apa? It's okay cantik. It's okay. It's okay. Ini nggak ada gejala sebelumnya ya. Enggak, bener-bener langsung kelihatan lemas. Demam. Ada luka, ada luka satu titik bukan ini. Lukanya di sekitar sini nih, koreng. Udah aku bersihin, kasih alkohol. Besoknya udah biru sekitar sini, bocor. Gitu. Tapi ini memang kalau dilihat kondisinya ini kan kita nggak bisa langsung jahit ya, gitu. Jahit? Karena misalnya karena ini kan udah mengalami kematian jaringannya di sini, jadi memang harus disegarkan dulu. Saya nggak kalau maksudnya kalau ini lama-lama nanti akan kebuka nih ini semuanya yang ini. Tapi kalau misalnya ini cairan bisa nggak sih pakai tusukan gitu? Iya bisa. Tapi ini kita buktikan dulu cairan atau enggak nih. Iya. Takutnya kelenjar apa ya dok ya? Iya kayak gitu Banget sih. Sumpah. Jadi ini mau di USG dulu guys biar tahu. Biar aman kalau emang mau dikeluarin. Sampai bunyi-bunyi Jen. Saking dalamnya, benyek-benyek gitu kan? Tapi good newsnya dok. Ini kemarin hitam. Nah, sekarang udah di merah. Nah, jadi hitam itu ngelebar, terus dia mulai kecil lagi gitu. Aku takutnya soalnya kalau cairan busuk, badannya nggak bisa nyerap, ya kan akhirnya kan menjadi satu hal yang lebih. Iya, apalagi harus menyamakan. Gitu. Kalau yang di kuping kan mungkin karena dia kulitnya lebih halus, langsung tembusnya cepat gitu kan. Tapi memang ini kalau dilihat sih nggak ada cairan ya. Nggak ada ya? Berarti lebih ke kelenjar yang bengkak ya? Iya, reaksi ya? Kalau misalnya dia cairan, dia akan kelihatan agak warna Lusen ya? Hitam. Ada sedikit, tapi enggak yang semuanya. Oke. Satu bagian ini kelihatan warna hitam, itu akan dengan enak ya udah kita sedot aja seperti itu. Berarti ini lebih reaksi tubuh membengkak ya? Iya. Oke. Oh makanya susah ininya ngepesnya ya? Iya, seenggaknya kita tahu kan. Iya, seenggaknya tahu. Ya, makanya memang ya nggak asal main. Iya, benar. Prosedurnya ya.
kalau sudah itu namanya sudah mulai apa ya, tipis jaringannya, lama-lama kan emang harus nanti itu akan terlupas gitu ya, sobek gitu ya. Terlupas, dia akan mungkin harus di-prepare dia akan ternganga gitu. Untuk si kulitnya ini. Serius, Dok? Iya, makanya mudah-mudahan sih enggak ya, Dok. Pupnya gimana? Nah, pup yang pertama bagus menurut aku ya, benar-benar yang kayak kering bulat-bulat gitu. Bukan kering sih, maksudnya yang kayak moist. Tapi pup yang kedua yang aku agak Snow, dia nggak suka dicek suhunya. Agak cair gitu. Tapi masih aman. Kamu atau ini karena banyak air kelapa atau gimana ya? Pup pertama kita nggak foto, cuma bagus sih, Jen. Bagus. Ini kedua kali pup semenjak panas di sini. Kita kasih air kelapa hijau, apa mungkin karena itu jadi agak lunak gitu. Makanya selain yang itu nggak ada yang gitu. Ada, dia suka makan kucing, makan kering. Makan ayam rebus kita kasih. Ayam rebus, daging raw, nasi itu sama itu kuning telur madu, sama makanan kucing di Spenduri. Suhunya berapa, Dok? Suhunya normal 39,2. Oh. Karena nggak bisa 38 cuma kalau di resting ya. Iya, kalau karena dingin mungkin ya. Kita bandingin yang tanggal 1 sama tanggal 4 ya. Yang satu yang ini? Yang bawah ya. Jadi kalau kita lihat ini sebelumnya jadi WBC atau sel darah putihnya normal 9.400. Sekarang dia di angka 20.000. Jadi artinya ada reaksi infeksi. Ya. Terus kemudian RBC-nya atau sel darah merahnya tadinya 6.800.000, normalnya itu 5,5 juta, 8,5 juta normal. Hemoglobin RBC-nya atau sel darah merahnya sekarang di 6.080.000. Ada penurunan ya? Sedikit turun seperti itu. Terus kemudian hemoglobinnya 14,6, sekarang di angka 12,7. Ya. Lebih jelas mungkin yang menulisnya kali ya. Oh iya benar. Terima kasih, Dok. Terus kemudian hematokritnya itu 44,8, sekarang di angka 39,9, masih dalam range normal sebenarnya. Tapi ya. ke arah rendah lah ya. Ke arah rendah ya seperti itu. Terus kemudian MCV, MCA sama MCAC-nya kita tidak perlu baca karena tidak dalam kondisi anemia ya. PLT atau trombositnya sebelumnya 159.000 normal. Itu aja udah rendah tuh di situ ya, tuh. Udah rendah di bawah normal ya. Harusnya 200.000 sampai 500.000. Sekarang itu di angka 127.000. Artinya ada penurunan lagi. Padahal pakai obat trombosit loh kita. Udah pakai yang tambahan di sini ya. Apalagi Dok naikin trombosit, Dok? Daging merah. Fufang, daging merah ya, Fufang. Ya berarti ini sebenarnya ini emang suatu hal yang kita harapkan dengan kondisi kayak gini ya nggak sih sebenarnya gitu. Iya, bukan suatu hal yang aneh banget gitu. Iya, jadi memang WBC-nya ini naik emang kalau menurutku sih emang reaksi normal dari tubuh dia. Tetap memang kita harus berikan antibiotik. Nanti antibiotiknya dilanjutkan aja dulu karena memang antibiotiknya itu antibiotik yang sangat aman. Ada dua lagi, ada dua ya. Ini aku bawa kok, bawa. Dok, terima kasih banyak ya, Dok. Terima kasih loh. Ini jam 10 malam loh guys, ini kita. Tuh lihat. Wah tuh udah sabar nih anaknya nih. Kita makan yang banyak ya, Senawaya. Kan karena kita nggak ada obat, nanti di WhatsApp aja seperti biasa ya. Terima kasih ya, Dokter. Thank you. Dokter, thank you ya. Thank you banget. Thank you ya. Yuk. Makasih ya, Mas.
Kita nanti mau bikin episode sama dokter Rajani sih, mau tanya apa yang gigit dia waktu itu. Noah tuh kan, tuh. Kenapa kalau ada mama selalu deh amburadul begini? Enggak, udah habis, baru habis hari ini. Aku tambahin ya. Iya. Tuh kan mau kabur, Mam, tadi dulu. Iya, Ibu ya. Mam, sumpah Mam, dia ada mama bener-bener amburadul. Iya, masuk. Cantik, masuk. Ah, kan? Tuh, dia dengar suara mama malah. Ya ampun, didikan Oma. Guys, ini Masya Allah luar biasa banget, sebuah perkembangan yang amazing. Jadi biasanya lukanya itu tuh tempat yang aku zoom banget nih guys. Nih. Kalian lihat kan kemarin ada lubang di sini yang kayak udah nganga, yang udah ngebulet. Terus kan dokternya kemarin ngasih saran lukanya dikasih madu. Banyak temen juga ada yang bilang banyak juga kalian ngasih Golden madu. Fams. Nah kemarin kita baru tadi pagi apa tadi malam? Iya tadi pagi. Tadi pagi kita kasih madu dan alhamdulillah itu lukanya udah mengecil. Langsung kecil dan kuningnya mulai menghilang. Iya. Nah sekarang kita mau kasih madu lagi, Masya Allah, Insya Allah madu manuka guys. Kemarin kita alhamdulillah dapat kiriman juga sih dari saudara. Jadi ini madunya madu homemade gitu, harvest sendiri. Jadi bener-bener bagus. Dan ini bener-bener lihat ngebantu lukanya Snowa. Efeknya kita kasih lagi. Kita kasih lagi sekarang. Tuh, itu kuningnya juga berkurang. Iya, alhamdulillah. Sekarang aku udah lebih tenang untuk kayak pengen lubang ini kenutup karena ternyata tahu yang di leher itu bukan cairan kan. Jadi ya udah yang di leher itu emang akan butuh waktu untuk sampai bener-bener kempes. Sementara kalau yang di kuping kan udah cukup banyak guys cairan yang keluar dan basically udah bukan nanah lagi, udah kayak campur darah. Jadi tapi ini jalur hitam ya, ini jalur utama racunnya. Gila ya? Sekitarnya bereaksi merah, kayak iritasi, tapi itu jalur hitam itu jalur racun yang benar-benar mematikan jaringan. Gila sih. Gila. Ngeri banget racun, sumpah. Sayangku, bismillah, semoga kamu sembuh ya sayang. Anak pinter, diasein, tidur nih. Udah tidur ya, tidur. Tapi ini aku punya feeling bagus sih. Kayak jujur dari kemarin tuh ini agak benyek. Ini pakai madu nih baru tadi pagi aku ngerasa kayak lebih kering gitu, semua itu lebih berhenti gitu. Ya? Insya Allah. Guys, jadi ada info baru yang menarik. Kita kan bingung nih apa yang gigit dia ya. Kita udah mikir. Maksudnya gini loh, di Indonesia tuh banyak kelabang, banyak buaya lagi, banyak kelabang, banyak laba-laba. Tapi selama ini nggak pernah yang namanya anjing kita nih, dari dulu gue punya anjing kegigit laba-laba atau kelabang. Sparta suka main di hutan, Snowy kita suka bawa ke hutan, Nubi kita pernah bawa ke hutan, Dog Venture di tempat yang Gunung Pancar yang laba-laba itu di mana-mana. Kalau bisa banget kaki kegigit gitu kan. Nah, yang gilanya lagi, Oma ternyata sharing sebuah cerita ya. Pas kemarin kita pergi ke dokter, Oma bilang minggu malam di saat kita mau bawa Snowa pulang, dia itu dengar Snowa itu lagi gonggong yang gemes banget, ngegonggongin sesuatu bersama Sugar gitu. Sampai pas Oma keluar kalau nggak salah nih sesuatu itu udah nggak ada, tapi Snowa tuh kayak nyosor gitu. Nah, Oma inget itu. Nah, dari situ kita sih hampir bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan besar itu adalah ular gitu. Ular apa? Kita nggak tahu, yang pastinya berbisa gitu. Yes, memang yang namanya ular itu pasti sangat mematikan. Akan tetapi terkadang tergantung dosis racun yang masuk ke tubuh makhluk yang digigit itu. Dan dalam hal ini kan Snowa kan kalau ngelihat sesuatu nih kayak ular pasti kan, maaf sayang, wah pasti mau maju gitu kan. Dia gonggong, ularnya juga mungkin berusaha ngelawan. Nah, no. Nah, kayaknya pas ularnya striking, kemungkinan besar itu kena satu taringnya Mami. Ngerti gak sih Mami?
kena satu taringnya, tek, dan itu mungkin hanya kecuil gini nih mami, tes gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin kobra atau ular weling, yang mana kemarin kita ada tuh di dekat kandang sapi ada ular weling loh, apa welang pokoknya yang hitam putih yang ganas itu, banded crate itu. Hah? Enggak, weling, bukan wulingan, banded crate. Nah, itu sangat amat bisa mematikan, tapi mungkin hanya karena ke Grace gitu. Ya itu kebesaran Allah juga sih. Dia akhirnya nggak mematikan gitu. Karena jujur guys, ini lukanya itu mengerikan banget. Bener-bener toksin yang ganas yang mematikan jaringan kulit. Dan gitu. kenapa kita mikir ular? Karena kan kemungkinannya 3 nih ya. At least yang kita tahu ya, nggak tahu deh mungkin itu ada binatang apa. Kemungkinan 3 antara laba-laba, kelabang atau ular. Nah yang kita mikir tadi ular tuh kita mikir nggak mungkin karena gigitan cuma 1. Lubangnya 1. Akhirnya kelabang sama laba-laba. Tapi dengan cerita Oma, Snow itu kalau kalian tahu kalau udah gemes gitu, itu tuh pasti ngelihat sesuatu yang tampak di muka dia tuh gemesin. Nggak mungkin kayak cuma laba-laba atau kelabang. Atau kelabang, kalau laba-laba sama kelabang dia paling menyosor-nyosor pakai hidungnya doang. Iya, atau dia nggak malas juga, nggak diurusin, nggak dilihat sama dia. Ular, kalian tahu kan ular kalau misalnya ada bahaya di depan, palanya bisa naik gitu loh. Kayak defense gitu, kayak kobra. Kayak kobra gitu. Nah, Snow kalau udah kayak gitu dia makin gemes dan palanya dia tuh paling seneng maju mundur. Maju mundur. Iya. Dan mereka kalau ngelak begini, kupingnya yang set gitu. Bisa aja pas dia ngelak, kena kupingnya. Kalau menurut aku, nanti ada malam aku harus penyisiran sih sama. Bahaya banget kalau ditaruh di ular kobra kan. Loh, pakai senter. Penyisiran aja, pakai boots, pakai celana panjang. Hanya nyanter aja, mereka kadang suka di pojokan, suka di mana gitu. Ya harus kita amanin dibanding nanti ada korban lagi. Gitu, kalaupun ada ya gitu. Tapi anyways, sekarang fokus, bismillah, insya Allah doain Snowa sembuh ya guys ya. Lagi makan sore, ayam kampung rebus. Semangat banget tuh makan itu. Oke, Snowa, oke. Good girl. Good girl. Oke, Snowa. Ini mukanya sih udah ada bandel-bandelnya lagi nih. Cinoa. Hei. Cantik? Oh, combongnya. Oh, lagi ngeliat keluar. Ini sih udah ada bandel-bandelnya lagi nih, Mami. Ini baru hari ini aku ngeliat nih. Udah mulai ada bandel-bandelnya ini. Anak gondongannya papa. Anak gondongan itu mati kok melotot begitu. Snow, hey, look at me. Ini ya Allah, itu gondongan itu makin gede gak sih gondongannya jujur? Hah, Shen? Makin gede gak sih ini sayang? Astagfirullahaladzim. Bismillah ya. Get well soon my love Snowa. Get well soon sayang, cintanya kita semua. Anak pinter, anak entik, anak cantik. Malam guys, malam mingguan bersama Snowa. Kita habis ajak Snowa tadi jalan-jalan di mobil. Kita lagi ngeliat sekarang mau mukanya dari dekat. Kalau aku lihat ya, ini udah bener-bener koreng nih. Ini udah keras. Tapi dalamnya masih kulit muda ya. Masih kulit muda, makanya kita harus bener-bener tender. Jangan sampai dia garuk-garuk merusak ini. Ini pasti dia lagi gatel-gatelnya nih. Itu satu. Ini nanti akan nyusul. Ini ke bawah sini akan nyusul. Udah kelihatan mulai ngering ya. Iya, tapi good newsnya lihat deh. Ini nih warnanya dari yang agak lebih tua udah mulai lebih light. Tadi agak tua emang ya? Agak kayak gini nih. Nih. Nah, jadi ini sih menurut aku udah menuju akhir-akhir dari racunnya. Ini cuma tinggal penyembuhan ini. Dokter tuh sempat kemarin bilang ini kemungkinan nanti sobek hilang dan harus dijahit 2 kulit ini. Dia ngebayangin itu kulit ini nembus, ngerti nggak? Harapan aku sih lebih ke ngelupas, udah ada kulit baru di bawahnya. Iya, harapan. Karena kalau ini sobek hilang, susah sekali buat nyambungin ini semua gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita kasih pengobatan yang bagus,
di bawahnya udah ada regenerasi kulit yang baru. Nah sekarang kita mau kasih ini madu. Luar biasa banget sih, aku bener-bener ngeliat nih proses kering nih. Nah ini baru hari ini ya Kak ya? Iya, nah ini kayak gini takut sobek nih. Jadi kita tadi tiba-tiba Yasnoa tiduran, terus mulai ngerembes lagi. Nah ada satu hal yang kita perhatikan, bahwa kayaknya rembesannya itu makin deres kalau bagian bengkak di lehernya itu kita pencet. Akhirnya kita punya ide untuk ngebalikin dia, kayak ngeposisin dia tersnoa lagi nih. Habis itu kepalanya sampai kayak gini, terus sambil diteken bagian lehernya, terus tekan ke arah lubang di kupingnya. Banyak banget yang keluar. Banyak banget yang keluar. Dan tuh, kupingnya lehernya mulai ngempes. Tuh, ini harus taruh tisu di bawahnya, ntar. Tisu taruh di bawahnya kayak gini. Aduh, ini mau ngelupas lagi. Karena ketekan-tekan. Ntar kasih madu lagi Kak, serius Kak. Ntar lihat ya. Nih. Ya itu dari lehernya tuh. Tuh. Paham nggak? Oh. Makanya belum nutupin tapi. Abang nutupin? Kepala langsung video. Nah itu tuh dia gitu snol nih, jadi lehernya di atas, jadi ngalirnya lebih gampang ke lubang yang di kupingnya. Iya fix. Ya ampun. Berarti kemarin kalau ditaruh jarum di sini bisa. Iya nih. bisa. Nih lihat nih ya. Tuh dipijit dari leher. Cus. Tuh. Ya ampun. Sabar ya Wak. Gak ada matanya lagi, tidur. Enak banget. Udah tidur dia. Sambil diperesin Tangan kamu. Jadi awalnya kan titik gigitan di sini nih, ya kan? Ini mulai racunnya ngalir ke bawah. Ada efek di sini. Jujur pas awal kamu udah sempat menduga tuh sama dokter tuh bahwa ini harus keluar ke atas gitu kan. Cuman aku nggak mikir akan bisa. Tapi sekarang karena udah ada jalur busuk, ngerti nggak? Otomatis ini kan jadinya rongga nih. Nah, akhirnya apa yang udah keluar di sini bisa ke sini. Nah, menurut aku nih, kalau kita Selasa ke sana, kita minta titik lubang drainage di sini nih. Ya, di sini. Biar apa? Biar cairan yang harus keluar dari kuping turun ke bawah. Otomatis dia nggak numpuk. Kalau sekarang kan lubangnya di sini nih, dia numpuk ke sini, jadi penyakit di sini. Nah, kalau di sini kita kasih titik drainage, kupingnya bisa punya kesempatan besar untuk lebih sembuh, lebih cepat sembuh. Kotoran, busuk-busuk, cairan-cairan yang harus dibuang keluar lewat sini. Gitu loh. Bener, apalagi sekarang kita udah bisa yakin ya, yakin itu pasti nyambung. Dan itu kemarin ada tuh cairan. pas dokter bolas kayaknya USG, dia lebih ke bagian tebal. Memang ini banyaknya kelenjar, tapi ini pun aja nih beda sama tadi. Tadi tuh kayak bulat. Nah sekarang nih udah udah kosong nih. Dan ini kan udah kelihatan jalurnya, dan kalau dirasain sama tangan, ini tuh yang kayak padet. Ini bagian hitam tuh kayak mau masuk, ngeblesek. Itu. Nah kita masukin jarum dari sini, set agak gede, dengan harapan atau mungkin di bawah sini dikit nih, tetap ke arah atas, tapi dari sini nih. Senin sih Kak kalau aku bilang, soalnya kan antibiotik dia habis Senin. Iya, kita bikin jalur. Nah nggak tahu deh dimasukin selang atau apa biar terus keluar. Karena ini nih yang harus punya kesempatan sembuh yang besar tuh ini nih. Tapi pasti kasih madu, aku nggak tahu kenapa ngelihat itemnya tuh enak banget gitu. Kayak item yang udah kering, udah nggak aktif. Jadi harapan aku item ini menjadi koreng, dimana memberikan waktu untuk kulit di bawahnya itu regenerasi sama tumbuh. Jadi pas ngelupas ada kulit muda di bawahnya. Itu harapan aku sih. Sama tinggal ini pembuangan racun biar lebih cepat aja. Sayang kalau numpuk lama, urut gitu. Dan anak
Ini dari tadi tidur. Darahnya banyak. Guys, alhamdulillah ini hari Minggu. Happy Sunday. Snow bener-bener jauh. Ini kalau bisa dibilang sifat dia udah kembali normal lagi. Especially kemarin abis di ini kan dikeluarin nanah-nanah yang dari lehernya. Masih ada dikit, tapi udah jauh mengecil alhamdulillah. Dan sumpah ini lihat dia udah begini. Dari tadi tuh aku cuma ngeluarin dia untuk pipis sampai Snow, ntar digigit apa lagi kamu? Snow, sini, Snow cantik sini, here. Tapi susah banget guys, dia udah bener-bener bosen. Ini udah kayak gini nih udah setelah 4 kali aku keluarin, so aku suruh masuk lagi, aku keluarin pipis, suruh masuk lagi sampai dia udah kesel. Dia gonggong-gonggong di kandangnya, dia udah bener-bener bosen, makanya aku kasih keluar, kasihan biar main. Dan sifatnya udah kayak Snow biasa, alhamdulillah. Tiki, kamu masih harus penyembuhan sayang. Ini baru banget keluar, aku mau kasih waktu 10 menit dia main. Habis biar agak capean dikit baru istirahat lagi. Oke, sekian aja aku kasih dia mainnya. Biar dia ngerasa kayak ya udah dia normal, biasa lagi. Hai guys, ini aku tadi tiba-tiba bangunin Papa The Golden. Sekarang jam 2:30 pagi. Jam 3.15. Jam 3:15. Dari jam 2:30 aku bangunin. Jadi Papa The Golden kayak nggak tenang lihat si Snow kebangun gitu tidurnya. Dia ngos-ngosan banget. Terus dia ngeliatin mami. Padahal di kamar udah dinginnya minta ampun. Terus dia kayak nggak nyaman gitu kan. Terus pas aku lihat, aduh ini fix dia dari kupingnya nggak nyaman nih gitu. Dan sebenarnya semua ini tuh berjalan cepat banget ya. Dari terakhir kita ke dokter sampai kita terakhir ke dokter hari apa coba? Jumat ya? Jumat malam kan? Itu Jumat malam tuh jam 10 kan? Iya, jam 10. Dan itu memang jadwalnya buat ketemu Senin lagi, ya kan? Which is Senin tuh hari ini gitu. Sekarang lagi dini hari. Nah, dokter itu kemarin pas ngeliat lukanya, jujur dia ngomong gini, wah ini kalau saya ambil harus dijahit nggak mungkin karena jarak yang begitu jauh. Terus dalam hati aku kayak harus dijahit, enggak lah dok gitu. Aku kayak defensif gitu kan. Oh enggak kita lihat dulu gitu kan. Nah sekarang aku baru nyadar bahwa yang dia maksud itu ini semua nih, kalian lihat di sini nih, ini semua udah mati. Ini semua udah mati dan ini semua harus diambil gitu loh. Karena kita harus ingat bahwa ini bukan koreng. Ini adalah jaringan nekrosis atau daging yang sudah mengalami kematian gitu. Nah, masalah dengan daging yang mengalami kematian adalah dia hanya akan bersifat sebagai penghambat untuk jaringan baru tumbuh gitu. Jadi nggak ada ceritanya kayak kita biarin nanti dia ngelupas, enggak. Bukan kayak koreng. Bukan, harus diangkat dan diambil gitu. Dan ini sebenarnya sangat menyakitkan dan keputusan yang ya serem ya, karena ini kalau kalian lihat di sela sini nih, mungkin Mama bisa lihat itu udah bolong ke dalam. Terang banget kak, nggak kelihatan. Ini udah bolong ke dalam, jadi kalau ini kita ambil, ini udah bagian atas udah coplok gitu. Tapi walaupun terkesan lebih parah, itu yang akan membantu penyembuhan daripada dia makin infeksi, akhirnya malah jaringan sehat malah jadi kena jaringan juga. sehat ini nih yang udah merah gini nih bisa akhirnya ikut mati kalau kita nggak ambil gitu loh. Jadi aduh. Tapi kemarin juga dokter juga belum nyaranin untuk harus dilakukan sekarang gitu. Mungkin karena belum lihat ada ini ya. Kalau kayak gini kan udah fix, udah kepisah nih. Yang sehat sama nekrosis. Nih kalau yang leher belum. Nih iya, ini pun nanti nih kemungkinan nih ya harus udah diambil. Jadi hari ini guys kita akan ke sana, dan dari kemarin juga nih sambil kita kasih semua nih deliverfir, air kelapa, antibiotik, trombosit buat ginjalnya. Terus udah kayak gitu kita kasih
salep antibiotik, kita kasih salep stem cell, kita kasih madu Hanukkah buat penyembuhan dari Manuka. Iya, madu Hanukkah. Madu Manuka buat penyembuhan. Semua ini kita udah kasih. Kita tuh sambil mikir, sambil tanya orang, sambil research gitu. Dan di akhir hari ada salah satu sih yang message aku, dia kayaknya dokter ya. Dia kayak dokter apa perawat, dan bener-bener yang kena, Kak, itu jaringan mati. Kalau di kedokteran tuh harus diangkat, harus diambil. Gini, nggak tahu ya sama atau enggak untuk anjing. Terus aku yang kayak, aduh fix sih, ini benar banget, ini benar banget. Dan ya sejalan apa dengan apa yang dokter Bolas bilang, aku udah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini kita kesana untuk kita minta, dok ini butuh tindakan gitu. Mungkin dia akan di anestesi total biar dia tidur. Terus mungkin dokter Bolas akan mulai ngambil pengangkatan jaringan kulit yang mati. Ya Shen ya? Setuju gak sih Shen? Abis mau diapain lagi? Iya. Iya kan? Bisa lokal gak sih ya? Masih sih. Lokal? Shen dia bakal gerak-gerak, say. Iya sih. Gak mungkin, say, harus bener-bener dia udah tertidur. Kalau nggak dokter juga kerjanya susah gitu. Aku cuma berharap, karena gini jujur guys, ini dari awal gue udah bener-bener, walaupun gue berusaha untuk gak mikir ke arah sana, tapi gue udah mikir ini jangan sampai kupingnya harus diangkat gitu, ngerti nggak? Karena ini pangkal atas kuping itu yang lihat sini, ini pangkal atas sini, ini kan yang ngasih makanan semua ke bawah gitu. Kalau ini udah nggak efektif, aduh ini juga anget tau nggak sih kupingnya tuh, berasa di kuping anget, ngerti nggak? Kalau ini udah nggak efektif, dia nggak bisa ngasih ke sini, terus gimana? Iya. Gitu. Mungkin dia ngos-ngosan aja karena kupingnya panas ini. Gitu, jadi ini bukan main gitu. Astagfirullahaladzim, serem banget sebenarnya. Ya di akhir hari kalau ngomong kita soal sayang, kalau kita ngomong soal bentuk, aku gak peduli sih gitu. Ini tetap Sunawa yang aku sayang banget, yang kita sayang banget. Di mata kita dia akan tetap selalu spesial. Tapi kan gimana caranya kita berusaha mengurangi hal-hal yang kasihan untuk dia gitu kan. Ya nanti kita sekalian ini sih, sekalian tanyain juga ke dokternya. Dia tuh twitching gitu karena itu pasti sakit di situ Jen. Pasti perih banget. Pasti sih. Perih. Twitching tuh pasti perih gitu. Makanya dia tadi kebangun. Dan sekarang aja nih dia tuh kayak dapat kasih sayang, ngerti gak sih? Itu bisa nenangin dia gitu. Aku berasa banget tadi, aduh pas dia udah ngos-ngosan terus ngeliat muka dia, aku udah kayak aduh sumpah aku gak tega nih. Makanya kayak aku ngeliat kamu sayang. Aku ngeliat kamu tuh aku kayak aduh gini, Shana juga baru tidur pagi nih gitu. Shana baru tidur 1:30, aku ngeliat jam ini 2:30, tapi aku yang kayak aduh I need help, I need support juga gitu kan. Jadi kayak udahlah, yang namanya tidur gampang, mau nanti tidur di perjalanan kayak mau tidur lagi habis ini gitu, kita bisa. Alhamdulillahnya Shana tadi kayak akhirnya maksain buat bangun juga gitu. Ini mau dipakein gaun nggak dia jadi sekarang? Hah? Harus. So dia tuh kalau pakai gaun tidurnya nggak senyenyak kalau nggak pakai. Cuman ya udahlah ya, dibanding digaruk ya. Dibanding digaruk lebih parah. Dan sebenarnya ini juga kemarin karena kegaruk, tapi it's a blessing in disguise. Biar kita jadi nyadar ya. Iya, kalau kita cuman yang kayak aduh kasihan, takut, berharap copot, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Malah adanya benyek terus dalamnya. Iya. Ini emang harus dikeluarin dan ya harus di cover ya, pasti ditutup ya nantinya. Pakai gauze atau apa gitu, sambil jaringan kulitnya numbuh lagi. Nah besok nih kayaknya pas dia dibius sama dokter Bolas ini mungkin bakal dibasahin full, pakai NaCl ditempel ya, atau mungkin sebelum operasi pakai NaCl ditempel dulu, semua dibikin lembek, lunak, jadi bener-bener jaringan yang mati itu akan lebih gampang buat diangkat, di scrape gitu loh. Ya besok kita sekalian tanya-tanya aja. Iya. Bismillah ya guys, sekarang udah mau jam 4 pagi, jujur sedih banget sih ngeliat Snow kayak gini. Hati tuh kayak tuh hancur gitu ngeliat dia kayak gini. Ini mami sekarang lagi gantian nyaingin dia, nenangin dia, karena kayak tuh kalau dia sendiri dia nggak nyaman, terus kupingnya tuh sakit gitu, kelihatan banget dia tuh nahan sakit gitu.
dan obat penahan rasa sakitnya atau penghilang rasa sakit itu udah habis gitu kan. Memang jadwal kita untuk ke dokter lagi besok gitu. Dan yang bikin, maksudnya gini loh, ini terjadi sama anjing kita yang manapun, pasti kita akan sangat sedih. Tapi gimana ya, Snow tuh kayak lebih ngena karena nih anak tuh kan polos, nih anak itu apa ya, pokoknya selalu happy, nggak peduli. Jadi ngelihat dia sakit tuh kayak tuh lebih berasa gitu di hati gitu. Cuman ya gue sama Mami saling nguatin, karena di momen-momen kayak gini tuh hati tuh rasanya kacau banget ya. Kayak ada kalanya kita ngerasa kayak putus asa gitu, apalagi ngeliat lukanya tuh yang sekarang nih, aduh cukup mengerikan gitu kan, kayak belah gitu. Tapi bismillah, besok kita di vet, kita tentuin apa yang kita akan lakuin gitu. Dan insya Allah itu bisa mempercepat proses penyembuhan Snowa gitu. Karena kalau kita berusaha untuk ngobatin aja nggak mungkin gitu. Ini benar-benar harus ada tindakan yang membutuhkan untuk si kulit matinya itu atau jaringan matinya itu untuk diangkat gitu. Walaupun nanti tuh bakal pastinya luka yang sangat kebuka dan terlihat sangat serem gitu, tapi ya daripada menjadi hal yang lebih berbahaya lagi, better kita lakukan itu. Nah sekarang gue mau sholat tahajud dulu, sekaligus mohon doa. Karena bagaimanapun nih, segala sesuatu kita mau usaha segimanapun sebagai manusia, segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan, yang memberikan gitu. Jadi menurut gue hal terbaik yang bisa kita lakukan sekarang, selain mencari bantuan untuk apa yang harus dilakukan berikutnya, adalah untuk kita sekarang ini bisa berdoa, minta sama Allah, ya Allah tolong arahkan kita untuk melakukan hal yang terbaik untuk Snowa. Arahkan kita untuk ketemu orang yang bisa mengobati dia dengan sebaik mungkin, dan tolong berikan kesembuhan. Dan kita minta buat teman-teman semua juga untuk doain ya guys gitu, agar Snowa cepat sembuh pastinya. Thank you guys.